Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Esti Suryani. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru dalam syaratan tahun 2020 angkatan 1 di Universitas Pancasila Tegal. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Calas. Berikut video praktik mengajar yang saya susun untuk memenuhi tugas uji kinerja pada program pendidikan profesi guru dalam Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, silahkan salah satu memimpin doa. Silahkan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kondisi kalian pada hari ini? Ya, kelihatan ya, anak-anak ceria, semangatnya juga luar biasa, tampilannya juga baru semua, seperti artis-artis yang menjadi idola semua kalangan. Betul ya? Nah, mudah-mudahan anak-anak selalu semangat belajar. Seperti itu. Nah, anak-anak yang tidak hadir siapa hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kita nikmat, sehat, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, coba silahkan dicek kanan kiri kalian bahwa masih ada sampah atau bekas tisu, kertas atau tidak? Tidak ya? Ya, terima kasih selalu menjaga kebersihan kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan adalah pangkal dari iman atau kesehatan. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ayo kita bermain tepuk tangan terlebih dahulu. Masih ingat enggak kalian seperti apa bermain tepuk tangan? Belum ya? Tepuk 1 berarti 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, paham ya? Tetapi pada permainan ini anak-anak itu harus konsentrasi, harus fokus. Nah, mengapa kok demikian? Harus fokus dan harus konsentrasi, karena nanti tidak diurutkan seperti itu, akan itu aja. Siap ya? Ya. Tepuk 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak belajar apa? Adakah yang masih ingat? Ya. Kemarin kita mengidentifikasi informasi penting yang terdapat di dalam teks editorial. Ya, mengidentifikasi informasi penting yang terdapat pada teks editorial. Ya, ada lagi selain ya? Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ya, menyeleksi ragam informasi yang terdapat pada teks editorial. Nah, informasi penting yang terdapat pada teks editorial itu apa saja, nah? Saya belum. Ya. Ada pendapat sama alternatif solusi dan kesimpulan. Ya, ada pendapat, alternatif solusi, dan ada kesimpulan. Nah, dari komponen-komponen itu dapat kalian jadikan sebagai modal untuk pembelajaran pada pagi ini. Pada pagi ini anak-anak akan mempelajari kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Terus yang kedua adalah merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti diharapkan yang pertama, yaitu secara kelompok, anak-anak nanti harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sedangkan yang kedua, anak-anak nanti secara individu harus mampu membuat rancangan teks editorial. Nah, tentu saja ini hal yang baru, hal yang membuat kalian panik
merancang teks editorial itu seperti apa. Nah, akan kita lihat nanti bagaimana proses pembelajarannya seperti itu ya. Nah, berarti penilaian yang akan Ibu lakukan untuk hari ini adalah 2 kali. Yang pertama adalah penilaian kelompok, yang kedua adalah penilaian individu. Nah, apakah alur dari kegiatan pembelajaran hari ini bisa dipahami? Saya. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan pembelajaran, silakan anak-anak buka buku paket pada halaman 99. Buku paket pada halaman 99. Ya, di sana ada teks editorial berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Nah, silakan anak-anak baca, kemudian anak-anak cermati struktur teks yang ada di atas teks yang kalian baca itu. Di sana sudah diidentifikasi. Terus kemudian kalian cermati pada tampilan PowerPoint itu ini yang berkaitan dengan pengertian atau konsep-konsep teori berkaitan dengan struktur teks editorial. Nah, apakah sudah relevan atau belum? Silahkan dibaca dulu, dipahami, kemudian disesuaikan dengan teori yang ada di depan. Silahkan Ibu beri waktu untuk membaca. Iya, bahwa meskipun seperti ini konsep teks editorial itu ya, meskipun teks editorial itu adalah teks yang berisi tentang sudut pandang pribadi dari perwakilan sebuah redaksi terhadap peristiwa yang aktual, tetapi masalah yang diangkat atau yang disorot itu memang benar-benar masalah yang sedang terjadi di masyarakat, karena diperbincangkan di masyarakat dan merupakan masalah yang kekinian. Kemudian bisa jadi masalah itu bisa menimbulkan sikap pro dan kontra dari banyak pihak. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, meskipun di sana dihadirkan argumen-argumen seperti itu pada tahapan argumentasi, akan tetapi bagaimana teks editorial itu menyikapinya? Ya, argumentasi itu harus didasarkan pada bukti-bukti, pada contoh-contoh atau referensi yang menyebabkan teks itu tidak hanya sekedar sebagai gosip belaka atau hanya sebagai omongan kosong yang tidak ada buktinya. Oleh karena itu teks editorial itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya mau tanya, apakah teks editorial itu termasuk teks berita? Berkaitan dengan teks berita dan teks editorial, dua-duanya itu merupakan produk jurnalistik. Ya, perbedaannya ada pada cara penulisan dan sudut pandang penulisnya atau jurnalisnya. Di dalam menyampaikan teks berita itu, seorang jurnalis itu haram hukumnya memasukkan sudut pandang pribadi terhadap teks berita itu. Tetapi kalau teks editorial, justru seorang jurnalis wajib menyalurkan pendapatnya, gagasannya, atau sudut pandang pribadinya di dalam teks yang akan ditulis. Nah, mengapa demikian? Ya, apakah yang bisa berpendapat mengenai teori tersebut? Silahkan. Ya. Karena kalau teks berita itu hanya memaparkan peristiwa-peristiwa yang kita lihat saja, seperti kecelakaan atau pembunuhan berencana. Ya, betul. Benar sekali sih, Mas. Namanya Mbak. Tepuk tangan untuk Mbak. Benar ya, bahwa teks berita itu memang yang ditulis itu hanya angka yang dilihat saja. Kita tidak boleh menyertakan sudut pandang kita terhadap berita itu, karena itu akan mengurangi nilai objektivitas sebuah berita. Contohnya kecelakaan, itu kan ya ditulis saja kecelakaannya di mana, siapa korbannya, kapan. Nah, makanya kalau teks berita itu kan ada istilahnya lead. Nah, lead itu yang berfungsi untuk memberikan penerangan kejadian atau informasi umum yang dibutuhkan dalam berita itu. Dan cara penulisannya pun menggunakan pola piramida terbalik. Dalam arti apa? Dari segi kepentingan, berita itu semakin menurun, itu semakin kepentingannya semakin berkurang. Jadi ketika kalian membaca teks berita tuh, yang di awal itu kalian baca, itu kalian sudah mengetahui informasi umum yang disajikan. Ya kan? Seperti itu ya biasanya. Hanya kita saja, terus kemudian yang belakangnya sudah berlalu dibaca. Nah, itu ya dimaksudkan. Nah, sekarang coba berkaitan dengan struktur teks ini dulu. Apakah sudah sesuai dengan konsep pemahaman kalian dari teori ini dengan teks yang ada di buku paket yang kalian baca tadi? Apakah
pernyataan pendapatnya benar terletak pada paragraf 1. Pernyataan pendapat kan di sana isinya apa? Adalah berisi tentang isu atau permasalahan aktual yang akan dibahas di dalam teks editorial. Nah, apakah paragraf 1 itu sudah mencerminkan kegiatan seperti itu? Silahkan lihat. Ya. Bagaimana? Sudah. Apa permasalahan yang dibahas pada paragraf 1? Dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Nah, dari isu itu kemudian ditarik ke beberapa argumen pada paragraf-paragraf selanjutnya seperti itu kan. Nah, coba dilihat apakah paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf selanjutnya itu sudah menjelaskan tentang dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sudah, Bu. Sudah juga? Ya, pintar. Kemudian kita lihat yang terakhir. Apakah sudah menunjukkan pada penegasan ulang pendapat? Penegasan ulang pendapat di sini berarti adalah penekanan tentang masalah yang dibahas di dalam teks editorial itu yang terdapat pada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Sudah juga. Sudah? Iya. Ya, karena isinya apa di sana? Ada beberapa isinya berkaitan dengan apa solusi, rekomendasi seperti itu ya. Jadi kalau di dalam teks editorial itu pada akhir-akhir paragraf itu sudah menunjukkan ada rekomendasi, terus ada solusi, berarti dia sudah miliknya atau bagiannya penegasan ulang pendapat. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan berkaitan dengan struktur teks editorial? Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Tidak ada ya? Sudah paham ya? Kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, yang pertama adalah di dalam teks editorial itu pasti akan dijumpai oleh pemanfaatan kata-kata populer, kata-kata yang sekarang ini sedang menjadi tren dalam berkomunikasi. Nah, contohnya apa? Ada gemerlap, ada geger. Nah, ada apa lagi kalian? Coba kata-kata populer yang sekarang lagi kalian gandrungi di dalam percakapan sehari-hari. Julid. Nah, julid, ada lagi apa? Ya kan, benar kan? Itu kan yang merebak di kalangan masyarakat saat ini. Ada lagi apa? Ya kemarin menjadi kontroversial itu, tapi ternyata akronimnya adalah bagus. Nah, itu apa kemarin? Nah, anjay. Nah, orang yang tidak tahu akan menganggapnya itu adalah satu umpatan sarkasme kan gitu toh. Nah, ternyata itu merupakan bagian dari sebuah akronim. Siapa yang tahu kalau memang si pemilik jargon itu tidak menelurkan idenya atau mengungkapkan gagasan, oh ternyata anjay itu adalah maknanya seperti ini. Nah, akhirnya masyarakat jadi tahu kan, ternyata itu tidak hanya sekedar sarkasme, tetapi memang merupakan bentuk bahasa populer yang digunakan oleh banyak kalangan, terutama anak-anak muda, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan konjungsi. Nah, konjungsi yang menjadi ciri khas dari teks editorial itu yang pertama adalah konjungsi penata argumen. Nah, mengapa argumen itu ditata? Karena agar apa? Peristiwa yang disajikan atau ide-ide yang disajikan itu runtut. Contohnya adalah lalu, selanjutnya, kemudian seperti kalau kalian mengatakan itu konjungsi temporal ya Bu? Iya, konjungsi temporal itu bagian dari konjungsi yang berfungsi untuk menata sebuah argumen. Jadi ya. Terus yang kedua adalah konjungsi yang memperkuat argumen. Ya, karena apa? Sekali lagi Ibu katakan bahwa tadi di dalam teks editorial itu tidak hanya sekedar debat kusir atau sekedar gosip, tetapi dibutuhkan teori-teori, bukti-bukti atau contoh-contoh yang dapat menguji kelayakan berita itu sebagai konsumsi yang bersifat apa? Berpengetahuan, menambah pengetahuan. Maka dibutuhkan konjungsi yang memperkuat argumen, contohnya adalah padahal justru kan gitu. Ya,
Terus ada lagi konjungsi yang menyatakan harapan atau bisa dikatakan sebagai konjungsi operatif. Nah itu ada agar, supaya. Nah, itu adalah bagian dari konjungsi yang menyatakan tujuan atau harapan. Kemudian ada pemanfaatan konjungsi kausalitas, jelas karena sifatnya itu juga menerangkan ada sebab dan akibat. Contohnya ada agar, terus apa lagi? Karena, terus sebab, oleh karena itu, nah oleh sebab itu, nah itu disebut bagian dari konjungsi yang mendominasi pada teks editorial. Coba kalian cari apakah konjungsi-konjungsi itu memang benar ada di dalam teks tersebut. Ada ya, sudah jelas ini pada paragraf 1 saja sudah ada beberapa ini ya. Ada karena di sini. Ya, terus ada lagi sebab pada paragraf 2. Nah, paham ya? Nah, padahalnya ya. Selanjutnya, kaidah selanjutnya adalah banyak menggunakan pernyataan pertentangan. Nah, seperti namun, akan tetapi, dan tadi dijelaskan bahwa sebuah teks editorial itu biasanya masalah yang disoroti itu adalah masalah yang menimbulkan sikap pro dan kontra dari masyarakat. Kan seperti itu ya. Nah, otomatis di dalam penulisannya itu pasti akan memanfaatkan konjungsi pertentangan. Contohnya apa saja? Ada tapi, terus iya, namun, terus akan tetapi. Coba cek pada teks yang kalian baca tadi apakah sudah ada? Ada, banyak ya. Jadi bisa dibuktikan ya bahwa kaidah-kaidah tersebut memang mendominasi apa yang ada terdapat pada teks editorial. Kemudian selanjutnya ya ini pemanfaatan verba material dan verba relasional. Ya, siapa yang paham tentang verba material dan verba relasional? Ya. Verba material itu adalah verba yang mengacu pada perbuatan fisik. Ya. Verba yang mengacu pada perbuatan fisik disebut sebagai verba material. Contohnya? Contohnya kayak menulis, terus membaca, terus kayak menyelamatkan. Ya, oke. Sekarang verba relasional. Coba diingat, ini materi dari kelas 10. Kita pengen tahu seberapa paham kalian berkaitan dengan penerapan verba material dan verba relasional. Ya, verba relasional. Verba relasional mungkin lebih bagus. Juga identifikasi sama verba subkontratif. Iya, sirkumlatif. Iya, sirkumlatif. Gaya verba yang identifikatif itu seperti merupakan itu. Terus kalau subkontratif itu seperti di dalam atau pada. Ya, kita cermati dulu konsep pemanfaatan verba material dan verba relasional seperti ini. Anak-anak, kalau kalian itu predikat, berarti predikatnya miliknya verba relasional ya. Nah, kemudian ini di sini tidak menghubungkan, oh dia kalau relasional, tapi dia menghubungkan pelengkap. Nah, tadi dikatakan oleh Mbak Juanita, ya, bahwa verba relasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah relasional identifikatif. Apa verba relasional identifikatif? Pasti dia ditandai dengan pemanfaatan kata kerja kopula. Apa kata kerja kopula? Adalah, yaitu, merupakan, yakni. Ini adalah kata kerja kopula. Contohnya, Purwanti adalah kepala SMA Negeri 1 Cawas. Nah, Purwanti sebagai subjek adalah di sini fungsinya sebagai predikat.
kepala SMA Negeri 1 Cawas adalah sebagai pelemah. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi apa? Kalau kalian adalah dikira konjungsi ya, salah. Adalah itu merupakan bentuk dari verba relasional atau kata kerja kopula. Nah, yang kedua adalah relasional sirkumtatif. Nah, ini punya rumus lagi, yaitu A di dalam B. Kalau ini tadi rumusnya yang untuk verba relasional identifikatif itu rumusnya A adalah B. Nah, kalau ketemu seperti ini jelas dia berarti merupakan kalimat yang mengandung verba relasional identifikatif. Tapi kalau yang ini sirkumtatif ini rumusnya A pada atau di dalam B. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Contoh, sepatunya berwarna merah. Sebagai subjek, berwarnanya adalah predikat, kemudian merahnya adalah pelengkap. Iya. Nah, perhatikan loh, kok apa ada di dalam B? Coba, berwarna di sana maknanya apa? Iya kan? Terus ini merah, ini kan bagian dari warna kan? Iya. Terus jadi seperti ini, maka pelengkapnya ini merupakan bagian dari tadi. Nah, sapinya berjumlah 5 bagian dari jumlah. Nah, maka kalau ada kalimatnya seperti itu, maka verba yang dihadirkan itu adalah verba relasional yang bersifat sirkumtatif. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ya. Jadi kalau perbedaan nomor general sama relasional, kalau general itu hubungan antara S dengan B, kalau relasional itu hubungan S dengan pelengkap. Ya, sebagai penghubung subjek dengan, kalau material itu dia menghubungkan subjek dengan objek, sedangkan untuk yang relasional itu adalah menghubungkan subjek dengan pelengkap. Nah, apa perbedaan kalimat berobjek dengan kalimat berpelengkap? Ya, silakan. Nah, jadi kalau kalimat berobjek itu bisa dipasifkan, sedangkan kalau kalimat berpelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Contohnya, kalau misal ini kalimat berobjek, misal Faiz menulis surat, kan bisa dipasifkan menjadi surat ditulis oleh Faiz. Kan menulis dan ditulis itu sama-sama menjadi predikat atau menjadi verba material. Ya. Nah, sedangkan kalau kalimat berpelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Contohnya, nah seperti itu sepatunya berwarna merah kan tidak bisa dipasifkan. Merah di warna sepatu, ya, seperti itu ya. Ya, betul analoginya. Aplaus untuk Mas Malang. Ya. Ada satu kasus lagi yang coba perhatikan di sini. Kalau tadi Budi, sekarang Ani. Ini kan tokoh-tokoh idola anak-anak sepanjang masa ya, dari SD sampai sekarang. Itu kalau membuat kalimat, ketika membuat soal, mengerjakan soal nih, subjeknya Budi, Ani, kan gitu. Ya, ini Ani bermain bekok. Ya, uraikan strukturnya. Kalimat berobjek atau kalimat berpelengkap? Kalimat berobjek. Berarti ini subjek, ini predikat, ini objek. Tanda tanya. Tadi dikatakan Malazan bahwa kalimat berobjek itu pasti bisa dipasifkan atau objeknya bisa menjadi subjek pada kalimat pasif, kan seperti itu ya. Nah, coba apakah kalimat ini objeknya bisa menjadi subjek pada kalimat pasif? Ini kan kalimat aktif nih. Bekel bentuk pasif aktif, maka bentuk pasifnya adalah di. Kalau berarti bentuk aktifnya adalah ter, kan seperti itu. Nah, kan sudah ada pasangannya, ya. Nah, bagaimana ini bekel? Nah,
bisa enggak? Berarti dia disebut sebagai apa? Kalimat berpelengkap. Nah, ini adalah pelengkap. Iya. Nah, contoh lagi, cara mudah lagi untuk menguji apakah itu kalimat berobjek dengan kalimat berpelengkap. Ini ya, Budi menendang bola. Objeknya bisa digantikan dengan klitiknya. Klitiknya itu seperti ini. Ya, ini loh. Bukan strapnya. Nah, paham ya? Nah, contohnya Budi menendangnya. Ya, siapa? Bola. Nah, berarti kalau kalimat berpelengkap otomatis pelengkapnya tidak bisa diganti dengan klitiknya. Contoh Ani bermainnya. Paham ya? Sekarang ya. Lagi cara menguji lagi. Terus kalau kalimat itu berobjek, pasti objeknya ini berupa kata benda. Pasti itu. Ya. Tetapi kalau kalimat itu berpelengkap, bisa berupa kata benda, bisa berupa kata sifat, bisa berupa numeralinya, bisa berupa adjektiva, adverbial. Ini bedanya di sana. Tapi cara mudahnya ya tadi, kita akan bisa mengenalnya dengan klitiknya. Bagaimana, apakah bisa berterima berkaitan dengan perbedaan verba material, verba relasional, dan kalimat berobjek dengan kalimat berpelengkap. Bisa ya? Ya. Baiklah, kalau seperti itu kita lanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Silahkan anak-anak untuk kelompok belajar. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa. Silakan dibuka dulu. Nanti tugasnya akan Ibu sampaikan ketika kelompok sudah terkumpul. Silakan. Kurang 1 nih. Ya, Sudah selesai belum? Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Setelah itu dipresentasikan ya. Ya, Bu. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Terus bagi teman-teman yang tidak berpresentasi nanti silakan kegiatannya dicermati kemudian ditanggapi. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Apabila ada tanggapan juga silakan disampaikan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Andrea Hirata ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang struktur teks editorial. Pada struktur pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis di alinea pertama. Itu berisi tentang pengenalan isu yang berkaitan dengan banyaknya tempat indah yang belum mendapatkan perhatian pemerintah sebagai tempat pariwisata. Dibuktikan dengan kutipan kalimat, ada begitu banyak tempat indah yang sembunyi dan masih rawan. Sayangnya tempat-tempat itu belum digarap serius sebagai tujuan wisata. Lalu struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi di teks ini itu ada sampai argumen 8. Argumen pertama itu di paragraf kedua tentang keindahan sejumlah tempat yang terancam oleh eksploitasi alam. Lalu argumen kedua di paragraf ketiga tentang tindakan ironis di Kepulauan Kebian berlangsung perusakan alam yang kerap didukung oleh para politikus. Argumen ketiga paragraf keempat yaitu tentang kondisi di Mentawai Resort yang berkontribusi minimal terhadap ekonomi daerah. Lalu argumentasi keempat paragraf kelima
itu tentang argumen redaksi yang ditujukan kepada pemerintah. Dibuktikan dengan kutipan kalimat, dengan ribuan surga yang tersembunyi itu, pemerintah seharusnya bisa menaikkan jumlah wisatawan asing yang datang ke negeri ini. Lalu argumen kelima paragraf ke-6 berisi tentang penilaian akan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap potensi lingkungan. Lalu argumen ke-6 paragraf 7 berisi penilaian tentang kesadaran menjaga alam dari operator wisata, terbukti pada kalimat kesadaran menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata justru datang dari operator wisata. Lalu argumen ke-7 paragraf 8 berisi saran kepada pemerintah agar lebih serius memikirkan program-program untuk membungkus potensi agar lebih menarik. Lalu argumen ke-8 paragraf ke-9 berisi penilaian redaksi tentang sikap pemerintah yang menganggap Bali sebagai sektor pariwisata yang menjual. Terbukti pada kalimat, selama ini pemerintah hanya menjual Bali dan Bali. Atau kalau mau dikatakan agak berpandangan luas, bergesernya pun kali-kali ke Yogyakarta atau Danau Toba. Struktur yang terakhir yaitu pernyataan ulang pendapat di paragraf ke-10. Terbukti dengan pemanfaatan modalitas memang yang menunjukkan penguatan apa yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Lalu ada pemanfaatan konjungsi. Konjungsi yang pertama ada justru di kalimat dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata justru datang dari operator wisatanya. Justru ini itu fungsinya untuk memperkuat argumentasi. Lalu ada agar pada kalimat membangun infrastruktur dan sarana semisal transportasi dan penginapan agar pemerintah membungkus potensi ini lebih menarik. Itu fungsinya untuk menyatakan harapan. Lalu ada pemanfaatan adverbia fragmentatif. Nah, adverbia fragmentatif ini itu dipakai agar dapat meyakinkan pembaca tentang argumen yang ada di dalam teks. Ada kalimat, namun di sana juga berlangsung kerusakan alam yang kerap didukung para politikus. Nah, adverbia fragmentatifnya adalah kata kerap. Dan yang terakhir ada pemanfaatan verba material dan relasional. Pada kalimat Indonesia adalah surga sekaligus kisah nyata, bukan misalkan jempol belaka atau romantisme masa lalu. Nah, verbanya itu di kata adalah ini termasuk kata kerja popular, di mana dia itu termasuk verba relasional identifikatif. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok Andrea Hirata. Silakan kelompok lain menanggapi, menyanggah atau memberikan masukan berkaitan dengan kekurangan yang terdapat pada kelompok Andrea Hirata. Silakan. Ya, silakan berdiri perkenalkan anggota dan nama kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok Kiri-Kiri. Berdasarkan yang pertama Elinor Permata, yang kedua Muhammad Faizal Ma'ruf atau saya sendiri, yang ketiga adalah Salma Nafisa. Kami di sini hanya akan menambahi yang belum disebutkan atau dijelaskan oleh kelompok Andrea Hirata, yaitu mengenai istilah khusus. Jadi di dalam teks yang berjudul menjual sambari menjaga nirwana ini terdapat istilah-istilah khusus. Yang pertama adalah isapan jempol yang bermakna kabar yang tidak benar atau kabar bohong. Kemudian yang kedua adalah artifisial atau tidak alami atau buatan. Yang ketiga adalah nirwana atau tempat kebebasan dalam kurung kesempurnaan atau surga. Yang keempat adalah barat atau biasa disebut laras bedil atau tong. Yang kelima adalah bono, yaitu gelombang atau ombak yang terjadi di muara Sungai Kampar. Yang terakhir atau yang keenam adalah molek, yaitu elok atau cantik atau keindahan. Atau karangan-karangan, silakan satu atau dua anak memaparkan agar bisa menjadi pandangan bagi teman-temannya bahwa melalui topik itu kalian akan membuat kerangka seperti ini, jadi bisa menjadi referensi bagi teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan dikerjakan di rumah dan di
siapa yang bersedia? Ya, silakan. Bagaimana? Ya, harus. Oke, perkenalkan nama saya Edi Saka Bisa Semesta, nama ASN 12. Saya akan menjelaskan mengenai kenapa tes editorial saya berjudul Belajar Daring di Masa Pandemi. Oke, jadi ada 3 struktur. Yang pertama adalah tesis atau pengungkapan isu. Maksud saya tesis atau isu. Yang kedua argumen. Yang ketiga penegasan pelan. Pertama di tesis saya mencantumkan tentang sekolah menerapkan sistem daring pada masa pandemi COVID-19. Banyak pro dan kontra yang timbul selama sekolah daring. Nah, pada argumen saya akan mencantumkan sekitar 4 poin. Yang pertama, tidak sedikit guru yang hanya memberi tugas tanpa menjelaskan hasil pembelajaran dan memahami kondisi murid di rumah. Saya juga mungkin akan menjelaskan dia tentang tidak sedikit juga guru yang kurang memanfaatkan aplikasi-aplikasi online yang bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, semangat belajar siswa yang menurun karena atmosfer belajar yang berbeda drastis. Ya, saya mungkin juga akan menjelaskan tentang apa yang siswa lakukan di rumah, apa yang jadi kendala bagi mereka belajar gitu. Yang ketiga adalah peran orang tua yang minim dalam memonitor buah hatinya selama belajar. Saya mungkin memang di rumah saya juga gitu, tapi saya juga menyadari bahwa banyak juga di luar sana juga orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu yang banyak untuk memonitor anaknya dalam belajar, terutama secara online. Yang keempat, kendala internet dan fasilitas pembelajaran terutama di daerah-daerah yang sulit dan yang bahkan terisolasi. Oke, lalu pada penegasan ulang, saya hendak menyimpulkan yang saya tulis di tesis dan argumen tadi. Mengingat pro dan kontra dari sekolah daring, diharapkan adanya inovasi dari semua pihak, mulai dari guru, pemerintah, orang tua dan murid, agar kegiatan pembelajaran daring menjadi efektif seperti pelajaran tatap muka. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Ya, kelas itu contoh berkaitan dengan praktek dan keterangan yang menggunakan gambar. Jadi anak-anak yang lain juga seperti itu dikumpulkan saja sama Vina. Terus kegiatan pembelajaran daring menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Kalian terutama anak-anak yang benar-benar luar biasa semangat belajarnya. Mudah-mudahan selalu dikarunia. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan banyak materi mengenai struktur dan kaidah pembahasan teks editorial. Terima kasih Bu Bina telah memberikan penguatan materi berkaitan dengan struktur teks editorial yang tadi terdiri dari tesis, kemudian argumen, yang terakhir adalah penegasan ulang, kemudian kaidah pembahasan teks editorial yang terdiri dari tadi ada istilah-istilah, kemudian ada konjungsi, kemudian ada verba. Yang kita singgung tadi ada verba material dan verba relasional, yang sebelumnya kami hanya berpedoman pada pengertian, tetapi setelah pembelajaran ini kita mengetahui konsep verba material itu menghubungkan antara subjek dengan objek. Kemudian verba relasional itu menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Yang terakhir dari pembelajaran ini kita juga mendapatkan pengalaman, yaitu membuat sebuah teks editorial atau kerangkanya secara improv. Demikian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya. Aplaus untuk Mas Wahyu.